Pilih Vespa yang udah CDI atau yang masih platina? Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih awet? Nggak usah bingung. Ikutin terus video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan kalian akan ketemu jawabannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas sebuah perdebatan yang kontroversial juga ya. Dan ini request dari beberapa teman-teman ya. Kang, bahas dong Vespa Platina versus CDI, mending yang mana? Nah, di sini saya mau bahas sedikit. Bukan berniat untuk membanding-bandingkan, tapi saya mau cerita pengalaman saya pakai kedua Vespa dengan tipe pengapian yang berbeda ini gitu. Di sebelah kanan ada Spartan si merah 200cc, dia udah pakai CDI-nya tapi lokal ya teman-teman, karena yang orinya baru aja tewas belum lama. Dan yang sebelah kiri ini ada si Bagol Silver tahun 75 150cc, pengapian masih platina. Pengapiannya platinanya original Ricambi. Nah, ada banyak pertanyaan yang nanyanya seperti ini. Kang, kalau saya mau pakai touring atau harian, mending yang mana, CDI atau platina? Oke, saya bahas dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Kita mulai dari CDI dulu. Jadi kelebihannya Vespa CDI ini adalah dia cenderung lebih simpel teman-teman perawatannya, karena nggak ada lagi platina yang harus kita setel-setel setiap kali servis atau interval beberapa bulan sekali gitu. Jadi udah nggak ada lagi setel-setel yang bikin kita cukup kerepotan ya. Jadi CDI ini udah ya begitu aja, settingannya emang settingan pabrik gitu. Itu kelebihannya, dia simple. Terus aduh agak serak nih. Terus yang kedua, kelebihannya dia itu adalah pengapian lebih stabil gitu. Selain lebih stabil, dia lebih ini juga ya, dia lebih besar apinya, yang otomatis itu berpengaruh sama keawetan gusi teman-teman. Jadi biasanya Vespa yang udah CDI itu businya biasanya lebih awet teman-teman dibandingkan Vespa yang masih platina gitu. Karena apa? Karena dia lebih efisien ya buat pembakarannya gitu. Nah, kekurangannya ini, salah satu kekurangan dari Vespa yang sudah ber-CDI ya, itu kalau misalkan CDI-nya mati, ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau platina kan masih bisa disetting, masih bisa di utak-atik sampai dia nyala. Kalau CDI ya udah ganti CDI baru gitu. Cuma ya kalau menurut saya ya itu lebih simple gitu, karena andai kata dia rusak, kita kalau bawa cadangan CDI tinggal ganti CDI baru, beres, nyala lagi kan. Itu yang pertama kekurangannya. Terus yang kedua, harga partnya cenderung mahal teman-teman, apalagi kalau kita bicara part original. Nah, contoh ya, CDI yang TIC, yang original bawaannya Vespa 150 ya, yang eksklusif Excel, itu yang biasanya ini posisinya ada di sini nih, TIC ya. Itu harga copotannya aja, harganya setahu saya ya itu udah di kisaran 350 ribuan gitu. Sedangkan yang baru nosnya susah banget nyarinya, udah jarang ya. Kalaupun ada juga mungkin harganya lumayan ya, mungkin bisa 600-700 mungkin ya. Sedangkan saya beli CDI yang ini, yang lokal aja, merek Vitalia, itu harganya udah hampir ke 200 ribu teman-teman. Itu di atas 100 ribu yang pasti.
Jadi harga part CDI itu lumayan mahal dibandingkan dengan Platina. Nah, itu sekilas kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari CDI. Nah, kalau Platina, kelebihannya dia itu konvensional, teman-teman. Jadi dia cenderung lebih lebih murah gitu harga partnya. Itu kelebihannya, harga partnya murah. Sebagai perbandingan ya, saya beli yang original Rikambi itu harganya cuman 65.000 kalau saya nggak salah ya. Pokoknya nggak nyampe 70.000, itu yang original. Dan saya nyaranin untuk Platina selalu pakai yang original, karena udah terbukti saya pakai di beberapa Vespa saya, nggak pernah tuh saya nyeting Platina di jalan gitu ya, karena geser tuh alhamdulillah belum pernah kejadian gitu. Nah, terus yang kedua, dia kalau misalkan mati masih ada harapan untuk hidup. Ntar gimana tuh? Mati ada harapan untuk hidup. Ya intinya gini, dia ketika kita bertrouble di jalan dan Platina kita didiagnosa bermasalah, itu masih bisa kita akalin dengan cara ngerubah settingan Platinanya gitu. Itu biasanya masih bisa diakalin dan terkadang juga hidup, teman-teman gitu. Itu yang nggak bisa dilakukan di Vespa CDI. Kalau CDI mati aja gitu kan, udah bye. Nah, kalau Platina itu masih ada kemungkinan dia untuk recovery gitu. Nah, cuman kekurangannya lumayan ribet ya, teman-teman. Andai kata Platinanya nggak bisa diselamatin dan harus ganti, teman-teman gantinya itu harus bongkar kipas ini ya. Nah, bongkar kipas ini buat yang tidak berpengalaman itu pekerjaan yang amat sangat susah ya, teman-teman. Dan bahkan bisa mencederai si kipas ini sendiri gitu. Nah, jadi buka kipas itu kan yang bener pakai tracker ya sebenarnya kalau mau aman gitu. Nah, cuman kan biasanya jarang kita touring bawa tracker gitu kan, berat ya. Nah, itu kelemahannya. Dia kalau harus ganti lebih ribet daripada CDI, teman-teman. Nah, terus kekurangan lainnya, kalau settingannya berubah, kita juga harus menguasai skill untuk setting Platina ya. Nggak bisa asal setting aja. Yang penting geser kanan, geser kiri. Nah, itu yang ada bisa salah gitu. Saya pengalaman ya, dulu saya punya VBB, terus saya setting Platinanya, bukannya makin bagus malah makin kacrut tuh, malah langsamnya hilang, terus udah gitu nggak bisa nyala ya kan, sekalian nyala nembak mulu. Nah, itu kesalahan dari settingan Platinanya gitu. Nah, itu paling kekurangannya ya seperti itu. Kita dituntut untuk punya kemampuan lebih ketika kita menghadapi situasi di mana Platina itu bermasalah, teman-teman. Nah, kalau CDI kan gampang, kita tinggal ikutin aja jalur kabelnya gitu. Nah, kira-kira begitulah plus minusnya Vespa CDI dan Platina. Sekarang kalau ditanya buat touring mendingan pilih mana? Kalau dari saya pribadi, ini opini pribadi saya pribadi jujur, kalau seandainya saya ini baru main Vespa, saya akan pilih yang CDI. Nah, agak berbanding terbalik ya sama kebiasaan saya, tapi Vespa CDI ini buat saya ya ngasih ketenangan batin yang lebih, teman-teman gitu. Jadi selama kita percaya CDI kita sehat, nggak bermasalah, insya Allah di jalan juga aman gitu ya. Paling kalau trouble pengapian paling sering disebabin karena busi ya kalau yang CDI. Nah, sedangkan yang Platina itu kadang-kadang ada aja errornya gitu. Kita lagi enak-enak jalan tiba-tiba geser Platina, itu mungkin terjadi, apalagi kalau teman-teman pakai Platina yang nggak original, makin banyak kemungkinan kejadian seperti itu gitu. Makanya kalau saya masih baru dalam main Vespa, andai kata saya pemula, saya akan pilih yang CDI, teman-teman. Tapi
saya pilih CDI bukan berarti yang platina juga nggak bagus ya buat touring gitu, karena saya selama ini juga touring kan selalu pakai yang super biru tuh seringnya. Nah itu selalu saya pakai dan itu masih pakai platina, aman-aman aja teman-teman, nggak ada masalah ya kan. Alhamdulillah saya juga belum pernah ngalamin yang namanya nyeting platina di tengah jalan, karena jujur aja saya nggak bisa gitu. Apa ya, itu butuh ini sih, butuh keterampilan khusus buat nyeting platina tuh. Itu harus yang udah expert banget baru settingannya bener gitu. Kalau cuman sekedar nyeting sih gampang ya, tapi bener nggak settingannya itu aja. Jangan sampai ketika kita udah setting nanti berapa lama kemudian nggak enak gitu Vespanya. Dan salah setting juga bahaya buat mesin ya teman-teman. Saya udah ada kejadian teman saya salah setting platina, dia terlalu rapat kayaknya ya, akhirnya jebol mesinnya gitu. Nah itu bahaya, salah satu bahayanya kita salah setting gitu. Nah, entah kenapa bisa jebol, saya juga kurang tahu ya apakah emang benar dari salah setting itu atau gimana, tapi yang jelas kejadiannya setelah dia setting platina nggak lama mesinnya jebol gitu. 2 jam kemudian tuh hancur aja mesinnya. Itu dia teman-teman. Jadi sebenarnya keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, balik lagi gitu. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu. Kalau dari segi tenaga ya jelas otomatis Vespa CDI lebih bertenaga dibandingkan Vespa Platina. Itu di mana-mana teknologi baru itu memudahkan kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari yang praktis, simple, mudah dan lebih minim trouble ya jawabannya adalah CDI. Tapi kalau teman-teman mau lebih kerasa vintage-nya ya, lebih kerasa aura klasiknya ya, pilih platina. Dan platina bukan berarti dia nggak enak buat dipakai touring, karena selama ini saya touring selalu menggunakan Vespa yang masih berplatina teman-teman gitu. Oke, itu paling kesimpulan dari saya. Kalau misalkan teman-teman punya cerita yang berbeda, silakan di-share ya di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan juga silakan di kolom komen. Jangan lupa di like, di subscribe ya teman-teman. Oke, paling segitu dulu video kali ini. Platina versus CDI. Ya. Semoga teman-teman dapat jawabannya, bisa membantu juga dalam memilih Vespa. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.